warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnatul. Saya di sini ingin mempresentasikan PowerPoint saya, yaitu yang berjudul Konsep Membentuk Pribadi Pendidik dalam Islam. Baiklah, di sini saya akan jelaskan. Kepribadian berasal dari kata pribadi, yang berarti diri sendiri atau perorangan. Menurut Alport, kepribadian adalah organisasi sistem jiwa raga yang dinamis dalam diri individu yang menentukan penyesuaian dirinya yang terhadap lingkungannya. Carl Gustav Jung mengatakan bahwa kepribadian merupakan wujud pernyataan kejiwaan yang ditampilkan seseorang dalam kehidupannya. Kepribadian Muslim dalam konteks ini barangkali dapat diartikan sebagai identitas yang dimiliki seseorang sebagai ciri khas bagi keseluruhan tingkah laku sebagai Muslim. Kemudian ciri khas dari tingkah laku tersebut dapat dipertahankan sebagai kebiasaan yang tidak dapat dipengaruhi sikap dan tingkah laku oleh orang lain. Di sini saya akan jelaskan unsur-unsur dari kepribadian manusia. Yang pertama, akliyah atau akal. Akal adalah tempat untuk menimbang dan kemudian memutuskan suatu perkara. Bagi orang Islam, kemampuan untuk memutuskan suatu perkara atau realita tersebut tentunya didasari dengan pandangan hidup yang sesuai dengan aturan Islam. Dan yang kedua, nafsu. Nafsu adalah kecenderungan manusia untuk melakukan atau menginginkan sesuatu. Setiap manusia memiliki nafsu mereka masing-masing, akan tetapi pilihan untuk mengikuti nafsunya atau tidak adalah sesuatu yang memerlukan pemahaman khusus. Kepribadian yang harus dimiliki oleh orang Islam yaitu Muslim yang memiliki akidah yang lurus, sehingga dia akan terus berjalan di jalan Allah, beribadah dengan cara yang benar agar ibadah yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi kita kelak. Dan ada lagi konsep berhubungan dengan kepribadian Islam. Ada beberapa konsep yang berhubungan erat dengan kepribadian, bahkan kadang-kadang disamakan dengan kepribadian. Pertama, karakter, yaitu penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai benar salah, baik buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Dan yang kedua, temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis atau fisiologis. Dan yang ketiga, traits atau sifat-sifat, yaitu respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip, berlangsung dalam kurun waktu relatif atau lama. Dan yang keempat, tipe atribut atau ciri-ciri, mirip dengan sifat, namun dalam sekelompok stimuli yang lebih terbatas. Dan yang kelima, habit, kebiasaan, merupakan respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Dan ada juga faktor-faktor kepribadian Muslim. Yang pertama, faktor biologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau sering disebut yaitu faktor psikologis. Faktor ini berasal dari keturunan atau pembawaan yang dibawa sejak lahir, yang mempunyai peranan pada beberapa unsur kepribadian dan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Dan ada yang kedua, faktor sosial. Yang dimaksud faktor sosial adalah masyarakat, yaitu manusia lain di sekitar individu yang mempengaruhi individu yang bersangkutan. Dan yang ketiga, ada faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini termasuk pula di dalamnya faktor sosial, karena kebudayaan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat, di mana anak itu diperbesarkan. Karena setiap kebudayaan mempunyai nilai yang harus dijunjung tinggi oleh manusia yang hidup dalam kebudayaan tersebut. Selanjutnya, ada langkah-langkah pembentuk kepribadian dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama, peran keluarga. Peran keluarga itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk kepribadian dalam pendidikan Islam. Orang tua menjadi penanggung jawab bagi masa depan anak-anaknya, maka setiap orang tua harus menjalankan fungsi membentuk pola pikir dan pola sikap Islami yang sesuai dengan akidah syariat Islam. Dan yang kedua, peran negara. Negara harus mampu membangun pendidikan yang mampu untuk membentuk pribadi yang memiliki karakter Islami dengan cara menyusun kurikulum yang sama bagi seluruh sekolah dengan berlandaskan akidah dan Islam. Yang ketiga, peran masyarakat. Masyarakat juga ikut serta dalam membentuk kepribadian dalam pendidikan Islam.
Karena dalam masyarakat kita bisa mengikuti organisasi yang berhubungan dengan kemaslahatan lingkungan. Dari sini tanpa kita sadari, pembentukan kepribadian dapat terrealisasi dalam masyarakat yang mayoritas masyarakatnya berpendidikan. Maka baiklah untuk menciptakan kepribadian berakhlakul karimah. Ketiga, peran di atas sangat berperan aktif dalam pembentukan kepribadian dalam pendidikan Islam. Karena semua saling mempengaruhi untuk pembentukannya. Untuk merealisasikan kepribadian dalam pendidikan Islam yang ada, maka perlu 3 proses dasar pembentukan. Dan yang pertama, pembentukan pembiasaan. Pembentukan ini ditujukan pada aspek kejasmanian dari kepribadian yang memberi kecakapan dan mengucapkan sesuatu seperti puasa, sholat, dan lain-lain. Pembentukan pengertian. Pembentukan yang meliputi sikap dan minat untuk memberi pengertian tentang aktivitas yang akan dilaksanakan agar seseorang terdorong ke arah perbuatan yang positif. Yang ketiga, pembentukan kerohanian yang luhur. Pembentukan ini tergerak untuk terbentuknya sifat takwa yang mengandung nilai-nilai luhur seperti jujur, toleransi, ikhlas, dan menepati janji. Dan selanjutnya ada tujuan membentuk kepribadian pendidik dalam Islam. Secara umum, pendidikan Islam memiliki tujuan, yaitu yang pertama, mewujudkan manusia yang berkepribadian Islam. Yang kedua, melatih dan membimbing agar peserta didik menguasai sakafah. Dan yang ketiga, melatih dan membimbing peserta didik agar dapat menguasai ilmu kehidupan. Dan juga yang terakhir, melatih dan membimbing peserta didik agar memiliki keterampilan memadai. Upaya dalam pencapaian tujuan membentuk kepribadian pendidik harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Walaupun kenyataannya manusia tidak mungkin menemukan kesempurnaan dalam berbagai hal. Adapun pendidikan Islam mempunyai tujuan sendiri sesuai dengan falsafah dan pandangan hidup yang digariskan Al-Quran. Yaitu yang pertama, Ibnu Khaldun merumuskan bahwa tujuan pendidikan Islam mencakup tujuan yang berorientasi ukhrawi. Yang kedua, tujuan yang berorientasi duniawi. Dan menurut Al-Ghazali, tujuan utama pendidikan Islam tercermin dalam 2 segi, yaitu insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, insan purna yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan ada juga menurut Atiyah Al-Barisi, pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak mulia, persiapan untuk kehidupan dunia akhirat, mencari rezeki, dan pemeliharaan segi-segi pemanfaatan keterpaduan antara agama dan ilmu akan dapat membawa manusia kepada kesempurnaan. Persiapkan para pelajar untuk suatu profesi tertentu sehingga mudah mencari rezeki. Dalam pencapaian tujuan membentuk kepribadian pendidik harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Walaupun kenyataannya manusia tidak mungkin menemukan kesempurnaan dalam berbagai hal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman mau bertanya, silakan berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.